Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardi. Mudabbiril khalaiqi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwal haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi hari ini, berkat rahmat dan inayah yang selalu diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, kita bisa meneruskan kegiatan yang selama ini sudah sama-sama kita lakukan, kajian mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu yang berupa ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semuanya itu senantiasa akan bisa menambah wawasan keagamaan kita, sehingga dengan begitu apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini senantiasa akan kita dasari dengan hal-hal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, kemarin kita semuanya mempelajari sebagian doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu doa yang terdapat di akhir surat Ibrahim. Pada kesempatan pagi ini, kita semuanya akan mempelajari tentang doa yang pernah diucapkan oleh Ashabul Kahfi. Jamaah yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, apabila kita membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran itu banyak sekali terdapat cerita-cerita, kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah kepada kita semuanya. Dan yang paling banyak adalah ceritanya Bani Israel. Dengan begitu, kita semuanya akan bisa mewaspadai, jangan sampai apa yang pernah dilakukan oleh Bani Israel itu juga kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jamaah yang berbahagia, namun pada kesempatan pagi ini kita akan sedikit membaca tentang doa yang pernah diucapkan oleh Ashabul Kahfi.
Di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang mana nama daripada surat tersebut adalah surat Al-Kahfu. Kalau kita baca sendiri bunyinya adalah Al-Kahfu, tetapi biasa orang menyebutkan Al-Kahfi. Itu adalah karena apabila Al-Kahfu tersebut dihubungkan dengan kalimat yang berbunyi Suratul Kahfi, surat Al-Kahfi. Al-Kahfu itu adalah merupakan cerita yang disampaikan oleh Allah tentang keteguhan yang dimiliki oleh pemuda-pemuda yang banyaknya adalah ada tujuh pemuda yang mempunyai sikap yang teguh, meskipun pada waktu itu mereka semuanya berhadapan dengan seorang penguasa yang sangat diktator dan zalim, yang mana mempunyai kepercayaan yang tidak sama dengan kepercayaan yang dimiliki oleh Ashabul Kahfi. Karena kepercayaan penguasa pada waktu itu adalah ditujukan untuk berhala-berhala, tetapi Ashabul Kahfi adalah mempunyai kepercayaan yang mengacu kepada tauhid. Ketika mereka semuanya dipanggil oleh raja, diberikan kepada mereka itu ultimatum, pilihan, apakah masih meneruskan kepercayaan tauhidnya ataukah akan merubah kepercayaan tersebut sebagaimana kepercayaan yang dimiliki oleh raja, tetapi dengan tegas, meskipun berhadapan dengan raja yang begitu kejamnya. Berkat kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, maka mereka mempertahankan kepercayaan tauhid tersebut. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi tersebut disampaikan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warabatna ala qulubihim idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi laqad qulna idzan satata. Ketika mereka semuanya berdiri di hadapan raja, kami berikan keteguhan atas hati-hati mereka, sehingga mereka berani untuk menyampaikan bahwa sesungguhnya Tuhan kami itu adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi. Kami tidak akan menyeru, kami tidak akan beribadah kepada yang selainnya. Apabila kami lakukan hal yang seperti itu, berarti kami ini mengatakan sesuatu yang sifatnya kelewat batas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, setelah mendengarkan sikap teguh, mengetahui sikap teguh yang dimiliki
oleh Ashabul Kahfi tersebut, maka diberikan waktu kepada mereka. Barangkali dengan begitu nantinya mereka semuanya akan mau merubah sikap yang mereka miliki. Jamaah yang berbahagia, tetapi meskipun begitu, meski raja tersebut sudah memberikan waktu, tetap Ashabul Kahfi ini teguh untuk mempertahankan tauhid mereka, sehingga mereka yang 7 orang ini berunding, enaknya kita ini akan menghindar kemana agar supaya raja itu tidak memaksa kepada kami, agar kami merubah kepercayaan kami ini. Jamaah yang berbahagia, di saat itulah timbul kemauan, timbul niat bahwa sesungguhnya mereka akan menghindar daripada paksaan raja tersebut untuk menuju ke sebuah gua yang sangat besar sekali. Mereka akan tinggal di dalam gua tersebut, sehingga dengan kekuasaan dan kemahabesaran yang diberikan oleh Allah kepada mereka, di dalam gua tersebut ternyata mereka semuanya tidur, yang lamanya itu adalah 309 tahun. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a, dan mereka semuanya tinggal di dalam gua tersebut, tidur selama 309 tahun. Jamaah yang berbahagia, selama 309 tahun tidur di situ, mereka tidak merasa bahwa sesungguhnya mereka tidur memakan waktu yang lamanya sampai ratusan tahun. Tetapi sebelum mereka semuanya menuju goa, mereka terlebih dulu berdoa kepada Allah. Doa ini tersebut di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-10. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Id awal fityatu ilal kahfi, ketika pemuda-pemuda tersebut menuju ke gua. Id awal fityatu ilal kahfi. Jamaah yang berbahagia, di dalam ayat ini Allah menyampaikan tentang penyebutan pemuda tersebut oleh Allah disebut dengan fityah. Fityah itu adalah jamak daripada fata. Fityah itu adalah jamak daripada fata. Apabila kita mendapati penyebutan pemuda itu disebut dengan fata, itu adalah pemuda tersebut betul-betul merupakan pemuda yang melakukan kebaikan. Apabila
yang dilakukan itu adalah perbuatan secara umum, maka penyebutannya biasanya disebut dengan subban. Seperti halnya pada waktu orang-orang Babilonia kaget karena semua patung, semua harta yang dimilikinya hancur dan yang tinggal hanya sebuah patung yang besar. Maka orang-orang Babilonia itu mengatakan, inna sami'na fatan yadhkuruhum, kita semuanya mendengarkan ada seorang pemuda fatan yadhkuruhum yang selalu menyebut-nyebut patung-patung ini, yuqalu lahu Ibrahim. Pemuda tersebut namanya adalah Ibrahim. Ashabul Kahfi juga disebut oleh Allah Al-Fityah. Ketika menuju ke gua, akan masuk ke dalam gua, faqalu, maka mereka semuanya mengucapkan sebuah doa, Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami ini rahmat dari sisimu, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu, wahai lana min amrina rasada, dan sediakanlah bagi kami ini di dalam urusan kami ini petunjuk yang engkau berikan kepada kami. Jamaah yang berbahagia, sehingga dengan doa yang diucapkan oleh Ashabul Kahfi ini sekarang menjadi doa yang sifatnya umum di dalam hal-hal yang mana kita semuanya ini membutuhkan terhadap rahmat yang akan diberikan oleh Allah, terhadap pimpinan yang juga diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kita semuanya mengucapkan doa sebagaimana doa yang diucapkan oleh Ashabul Kahfi ini, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Jamaah yang berbahagia, dengan doa yang disampaikan oleh mereka, Allah mengijabahi Ashabul Kahfi ini masuk, bisa berada di dalam gua, dijaga oleh Allah, karena mereka semuanya ditidurkan oleh Allah sampai begitu lamanya, sehingga sewaktu mereka bangun dari tidur mereka, maka mereka semuanya merasakan lapar. Karena merasa lapar, maka mereka mengutus salah seorang dari 7 pemuda tersebut, dan jangan lupa waktu akan menuju goa ada seekor anjing yang mengikuti, dan anjing yang mengikuti mereka itu inilah yang juga menjadi penyelamat, menjaga terhadap keselamatan Ashabul Kahfi. Karena sewaktu mereka tidur, anjingnya berada di pintu goa tersebut.
sehingga apabila ada orang datang ke situ, orang yang datang tersebut pasti akan takut terhadap anjing yang berada di pintu goa tersebut. Jamaah yang berbahagia, semuanya itu adalah karena kekuasaan Allah. Semuanya itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, waktu kita mempelajari doa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf yang terdapat di dalam Al-Quran surat Yusuf, di situ disampaikan oleh Allah cerita Yusuf secara lengkap, cerita Nabi Yusuf secara lengkap. Kita akan bisa mendapatkan pelajaran bahwa sesungguhnya di dalam keadaan yang sesulit bagaimanapun, hendaknya jangan sampai menghilangkan pengharapan kita ini kepada Allah. Terbukti meskipun Yusuf dikuyok-kuyok oleh saudaranya, tetapi Allah memberikan jalan lain sehingga akhirnya menjadi orang yang bisa menguasai negeri Mesir. Begitu juga Ashabul Kahfi, meskipun ditekan oleh raja, tetapi Allah memberikan jalan lain sehingga dengan apa yang diberikan oleh Allah tersebut mereka bisa selamat, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan, yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan petunjuk yang diharapkan untuk diberikan kepada mereka. Jamaah yang berbahagia, makanya di dalam kehidupan kita ini kita menjumpai ada hal-hal yang sifatnya buruk dan menjadikan kita tidak senang. Ada hal-hal yang sifatnya baik dan itu menjadikan kita senang. Kita harus tahu bahwa sesungguhnya di dalam kebaikan itu ternyata terkandung sesuatu yang kita tidak senang. Di dalam ketidakbaikan terkandung sesuatu yang mana akhirnya sifatnya adalah baik bagi kita semuanya, padahal itu adalah hal-hal yang tidak baik tetapi berakibat baik bagi kita semuanya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah menyampaikan, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Berapa banyak perkara yang kamu senang tetapi akibatnya itu adalah jelek bagi kamu semuanya, dan berapa banyak perkara-perkara yang tidak kamu senangi tetapi semuanya itu berakibat baik bagi kamu semuanya. Jamaah yang berbahagia, di sini adalah merupakan pelajaran-pelajaran bagi kita semuanya. Hendaknya kita semuanya ini betul-betul mempunyai sifat tawakul. Kita biasa menyebut tawakal. Sehingga dengan begitu meskipun keadaan itu sudah sangat tidak baik, tetapi apa yang kita ucapkan dari mulut kita itu adalah ucapan penyerahan diri kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami adalah Allah, dan Allah itu adalah sebaik-baiknya penjaga.
Jamaah yang berbahagia, sampai di sini mudah-mudahan berguna apa yang sudah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada kita semuanya ini, sehingga menjadikan hati kita ini selalu mempunyai sifat yang legowo kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika Rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.